Bismillahirrahmanirrahim. Ananda yang saleh, kita mulai untuk materinya. Sekarang yang akan kita bahas adalah tentang sholat Jumat yang berhubungan dengan sunnah-sunnah sholat Jumat ya. Ketika kemarin kita sudah mempelajari tentang rukun sholat Jumat, terus syarat wajib sholat Jumat, syarat sah sholat Jumat. Sekarang kita akan belajar tentang sunnah-sunnah sholat Jumat. Apa sih kesunahan yang dilakukan sebelum kita melaksanakan sholat Jumat? Nah ini perlu dipraktekkan oleh anda semuanya ketika nanti masuk kepada hari Jumat dan ingin melaksanakan Jumatan, maka sunnah-sunnah ini harus dilaksanakan oleh anda semuanya. Pertama, sunnah-sunnah sholat Jumat itu adalah mandi sebelum pergi ke masjid. Disebut dengan mandi sunnah ya. Mandi sebelum pergi ke masjid. Ini sunnah kita laksanakan ketika memang kita mau melaksanakan sholat Jumat. Ya. Makanya bagi ananda kelas 7D yang sekiranya melaksanakan sholat Jumatnya di daerah masing-masing, sebelum melaksanakan sholat Jumat, usahakan supaya mandi terlebih dahulu. Mau jam 10 silakan, mau jam setengah 11 silakan. Mau jam 11 juga silahkan. Yang penting mandi tersebut dilaksanakan sebelum berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Ada yang suka nggak mandi dulu di sini? Jumatannya ada yang suka nggak mandi dulu? Mandi ya. Suka mandi. Jadi anda yang soleh, ketika kita mandi hari ini, sekarang kan hari Selasa, kita mandi hari ini. Itu mandinya dianggap mandi biasa, tidak ada pahalanya. Tapi kalau kita laksanakan mandinya sebelum berangkat ke masjid melaksanakan sholat Jumat, maka mandi tersebut itu akan ada pahalanya karena termasuk ke dalam sunnah sholat Jumat. Hukumnya sunnah ya. Yang namanya hukumnya sunnah, dikerjakan maka akan mendapatkan pahala. Apabila tidak dikerjakan maka dia tidak akan mendapatkan siksa dan juga tidak akan mendapatkan pahala. Yang kedua, sunnah bagi orang yang mau melaksanakan sholat Jumat itu adalah memakai pakaian yang bagus, lebih utama yang berwarna putih. Ya. Usahakan anda yang soleh, sebelum kita berangkat ke masjid, selain kita mandi, kita juga harus bisa memakai pakaian yang bagus. Usahakan pakaian jangan pakaian yang bekas. Ya. Pakaiannya pakaian yang bagus. Dan lebih utama yang dipakai itu adalah pakaian berwarna putih. Itu sunnah-sunnah sholat Jumat. Jangan sampai ada anak-anak semuanya berangkat ke masjid memakai baju yang warna-warni. Satu baju 5 warna kan lumayan ini ya gemerlap juga. Usahakan berwarna putih. Ya. Jangan sampai ada yang sholat Jumat memakai kaos Ronaldo. Ataupun memakai kaos partai, sedangkan kita mau melaksanakan sholat Jumat. Nah ini sunnahnya ketika mau melaksanakan sholat Jumat usahakan pakai pakaian yang putih, pakai pakaian yang bersih. Kalau ada yang bagus, ada yang baru, silakan pakai pakaian yang baru. Yang ketiga memakai wangi-wangian. Sunat bagi orang yang mau melaksanakan sholat Jumat. Sebelum berangkat ke masjid dia memakai parfum dulu, memakai wangi-wangian dulu. Supaya apa? Supaya nanti bukan hanya tercium oleh manusia, tapi juga tercium oleh para malaikat bahwa kita sudah memakai wangi-wangian. Ya. Takutnya kan ada yang bau bawang, ada yang bau keringat. Ya. Tapi kalau memakai wangi-wangian, insya Allah semuanya akan hilang. Jadi pas waktu masuk ke masjid, kalau semuanya memakai wangi-wangian, insya Allah masjid pun akan wangi. Tapi kalau sekiranya orang yang masuk ke masjid itu ternyata baru main bola, orangnya baru olahraga, pas masuk ke masjid otomatis yang tercium itu bukan parfum, bukan wangi-wangian parfum, tapi akan tercium adalah bau-bau keringat daripada orang yang sebelum melaksanakan sholat Jumatnya berolahraga terlebih dahulu. Itu sunat ya. Makanya bagi yang anak-anak yang belum punya parfum, silakan minta kepada orang tuanya untuk dibelikan parfum dan nanti dipakai ketika mau melaksanakan sholat Jumat ya. Itu sunat hukumnya. Apakah mendapat pahala? Dapat, karena hukumnya sunnah.
Kalau kita sekarang memakai minyak wangi, mau ke pasar, mau ke mall memakai minyak wangi, ya, itu tidak akan ada pahala karena memang tidak termasuk ke dalam sunat, hanya boleh saja. Ya. Tapi kalau untuk sholat Jumat, ketika kita mau sholat Jumat, berangkat sholat Jumat, terus kita memakai wangi-wangian, memakai parfum, minyak wangi, maka ketika kita memakai minyak wangi, itu termasuk ke dalam hukumnya sunat. Ustaz, bagaimana aku tidak punya parfum, tidak punya wangi-wangian? Cobalah nyari atau di kamar, mungkin ada kayu putih kayak apa, nah yang penting mah ada wangi-wangi, ya gitu ya. Kalau memang kita tidak punya sama sekali. Sunat yang selanjutnya adalah memotong kuku. Itu sunat memotong kuku dilaksanakan pada hari Jumat. Usahakan dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kukunya jangan dulu dipotong. Silahkan dibiarkan dahulu. Kita potong kuku seminggu sekali di hari Jumat. Ya. Karena memotong kuku di hari Jumat itu termasuk sunnah. Artinya setiap orang yang mau melaksanakan sholat Jumat ataupun orang yang memotong kuku pada hari Jumat, maka potong kukunya itu termasuk ke dalam sunnah sholat Jumat. Yang mana apabila dikerjakan maka dia akan mendapatkan pahala, tapi apabila tidak dikerjakan maka dia tidak akan mendapatkan pahala dan tidak akan mendapatkan dosa. Potong kukunya. Kalau sekarang ada yang masih panjang, nanti bisa dipotong di hari Jumat. Ya. Terus menggunting kumis. Bagi yang punya kumis silahkan digunting kumisnya, jangan sampai menghalangi mulut. Ada bapak-bapak yang kumisnya sampai menghalangi mulut, ya, mulutnya terhalang oleh kumis. Kirain Ustaz itu guha, ternyata mulut ya yang terhalang oleh kumis. Coba digunting kumisnya, dirapihkan. Kalau ada punya ayah atau punya paman yang kumisnya memang tebal, silahkan supaya dirapihkan di setiap hari Jumat ya. Jangan sampai ada makanan-makanan yang tersisa di atas kumisnya karena memang ketika mau makan kumisnya itu mengganggu sekali ya. Gunting kumis di hari Jumat, insya Allah dapat pahala. Dan menyisir rambut. Sisir rambut di hari Jumat itu pun dapat pahala karena memang sunnah sholat Jumat. Ini dilaksanakan sebelum kita melaksanakan sholat Jumat. Yang kelima, adalah yang soleh, sholat sunat, sunnah dalam sholat Jumat itu adalah bersegera pergi ke masjid. Jadi jangan sampai pergi ke masjid itu ketika sudah ada. Apalagi jangan sampai ada yang berangkat ke masjid itu ketika sudah mendengar qomatnya. Ya. Usahakan ketika pergi melaksanakan sholat Jumat itu perginya sesegera mungkin. Ya maksimal itu jam 11 kita sudah sampai ada di masjid. Ya. Jam 11 itu maksimal itu sudah ada di masjid. Orang yang lebih dulu melaksanakan ataupun berangkat pergi ke masjid, maka dia bagaikan orang yang sudah berkurban dengan unta. Ya. Contoh kita berangkat ke masjid jam 11, ketika orang lain belum ada siapa-siapa di masjid, kita sudah ada di masjid, maka orang tersebut itu bagaikan pahalanya, pahala dia lebih dulu berangkat ke masjid, itu bagaikan sudah berkurban dengan unta. Ada lagi orang yang berangkat jam 11 lebih 15. Maka dia dianggap sudah berkurban dengan sapi. Ada yang berangkat jam 11:30 12. Maka dia dianggap sudah berkurban dengan domba. Ada yang berangkat jam 12 kurang seperempat. Maka dia sudah dianggap sudah berkurban dengan ayam. Nah ini ada orang yang berangkat jam 12 pas. Maka dia bagaikan sudah berkurban dengan burung pipit, ya. Ada gak yang kurban dengan burung pipit? Enggak tahu. Gak ada. Mau dibagikan ke siapa lagi nya? Kecil amat, saya sendiri juga udah habis, ya. Nah itu jadi, anak ya soleh, semakin lama kita belum berangkat ke masjid, maka pahalanya semakin kecil. Jadi ketika ingin pahala yang lebih besar, maka coba berangkat ke masjidnya jangan dinanti-nanti. Jam 11 yuk berangkat. Jam 11:15 berangkat. Jangan sampai melebihi daripada jam 12, setengah 12. Apalagi sampai melebihi daripada qomat. Udah qomat Jumat ini baru datang, itu enggak boleh ya. Enggak boleh karena dia tidak mendengarkan khutbah. Tidak mendengarkan. Terus
Sunnah selanjutnya menempatkan diri di sop atau barisan paling depan. Usahakan Anda yang soleh, nah ini kita sudah belajar tentang sholat Jumat ini. Usahakan dipraktekkan di rumahnya masing-masing, dipraktekkan di masjidnya masing-masing. Jadi ketika masuk ke masjid, usahakan kita senantiasa berada di barisan paling depan. Kalaupun kita pas masuk masjid barisan depan sudah penuh, usahakan masuk ke barisan yang kedua, ya. Jangan memaksakan diri, barisan pertama udah penuh kita masuk saja, ya, sampai yang lain juga ada kakek-kakek kita tendang karena kita ingin barisan yang depan, nggak boleh. Ketika yang depan sudah penuh, cukup kita berada di barisan paling yang kedua, ya. Barisan yang kedua sudah penuh, kita di barisan yang ketiga. Intinya usahakan kita selalu berusaha di sop paling depan. Sunat hukumnya, ya. Sunat hukumnya jangan sampai setiap hari Jumat kita melaksanakan sholat Jumatnya di belakang aja terus, ya. Apalagi sampai di teras masjid. Kenapa sih kamu sholatnya di teras masjid? Supaya bisa ngajol kalau sudah selesai, kan jadi cepat pulang. Itu gak boleh, ya. Terus melaksanakan sholat tahiyatul masjid sunnah ketika kita sudah masuk masjid, baik itu waktu hari Jumat maupun hari-hari yang lainnya, ketika masuk masjid kita disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Artinya sholat untuk menghormati masjid. Ya. Berapa rakaat? Cukup 2 rakaat. Ya, cukup 2 rakaat. Masuk ke masjid, kita sudah pakai baju yang bagus, sudah mandi, sudah pakai baju yang bagus, sudah pakai minyak wangi, motong kuku sudah, gunting kumis sudah, menyisir rambut sudah, pakai peci. Kita berangkat jam 11, berada di barisan paling depan. Nah, ketika masuk masjidnya, usahakan supaya sholat tahiyatul masjid. Beres tahiyatul masjid, memperbanyak zikir, salawat, membaca Al-Quran. Ini yang disunahkan oleh agama bagi orang yang sedang melaksanakan sholat Jumat, ya, yang mau melaksanakan sholat Jumat. Masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid. Setelah itu duduk, jangan ngobrol sama siapa-siapa. Yang harus dilakukan kesunahannya adalah memperbanyak baca dzikir. Mau membaca la ilaha illallah sebanyak mungkin silahkan. Mau membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah silahkan. Mau membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebanyak mungkin silahkan. Atau mau membaca Al-Quran, kita kebetulan ke masjidnya membawa Al-Quran, silahkan baca sambil menunggu khotib datang, ya. Jangan sampai diisi dengan hal-hal yang negatif. Kita ngobrol dengan teman, kita bercanda dengan teman, bahkan ada yang bawa kartu ke masjid, main gapleh di masjid nunggu khotib. Nah, itu nggak boleh, ya. Atau bawa keleci, main keleci dulu, itu nggak boleh. Ini yang disunahkan ketika sebelum sholat Jumat adalah memperbanyak dzikir, memperbanyak sholawat, membaca Al-Quran, dan bisa juga sholat sunnah sebelum khutbah. Nah, ini anak-anak yang soleh, usahakan sunnah-sunnah ini bisa dilaksanakan oleh anak-anak semuanya. Karena kita sudah belajar, ternyata di dalam sebelum melaksanakan sholat sunnah itu ada sunnah-sunnah yang harus kita laksanakan. Ya, ketika baru tahu, nanti anak-anak semuanya laksanakan sunnah-sunnah sholat Jumat ini. Mandi wajib, mandi sunnah, memakai pakaian yang bagus, memakai wangi-wangian, memotong kuku, bersegera pergi ke masjid, menempatkan diri di saf paling depan, melaksanakan sholat tahiyatul masjid dan memperbanyak zikir, sholawat dan membaca Al-Quran, itu sunat dilaksanakan oleh anak-anak semuanya. Lanjut kita ke larangan dalam sholat Jumat. Nah, ini yang dilarang ketika sedang sholat Jumat. Pertama, bercakap-cakap apalagi bercanda. Orang masuk hari Jumat, ingin Jumatan, masuk ke masjid. Ketika pas masuk ke masjid, dia bercakap-cakap apalagi bercanda, maka hukumnya berdosa karena ini merupakan larangan dalam sholat Jumat. Jadi apa yang dilarang dalam sholat Jumat jangan sampai dilakukan, jangan sampai dilaksanakan. Kenapa? Karena akan bertambah dosa. Ya, jadi ketika Anda semuanya masuk ke masjid, terus ketika sudah masuk masjid malah mengobrol, bercanda dengan orang lain, nanti masuk masjidnya bukan jadi pahala buat Anda semuanya, malah itu akan mendapatkan dosa karena
melakukan sesuatu yang memang dilarang ketika dalam sholat Jumat. Yang kedua, datang ke masjid setelah iqomah. Ini hal-hal yang dilarang. Kita dilarang untuk datang ke masjid setelah iqomah. Hari Jumat ini, ya, orang lain sebelum khutbah itu sudah ada di masjid, ini malah datang ke masjid setelah iqomah. Otomatis dia tidak mendengarkan khutbah, ya. Makanya dilarang. Usahakan anak-anak semuanya jangan sampai ada yang ketinggalan ataupun datang ke masjid itu melebihi daripada iqomah. Usahakan sebelum adzan kita ini. Menegur orang dengan suara, jangan sampai kita menegur orang dengan suara, itu dilarang. Membaca Al-Quran ketika khatib berkhutbah. Ketika ada khatib berkhutbah, maka dilarang bagi kita untuk membaca Al-Quran. Nah, ini bisa diperhatikan oleh anak-anak semuanya. Membaca Al-Quran saja ketika khatib berkhutbah itu dilarang, nggak boleh. Apalagi ngobrol, ya. Membaca Al-Quran saja yang sifatnya positif, yang memang ketika membacanya mendapatkan pahala, tapi ketika dilakukan ketika membacanya itu khatib sedang berkhutbah, maka membaca Al-Quran itu malah dilarang, ya, nggak boleh. Bagaimana dengan kita ngobrol, ya? Khatib lagi berkhutbah, kita ngobrol, oh itu berarti lebih dilarang. Kenapa? Karena membaca Al-Quran yang positif pun dilarang, apalagi ngobrol. Membaca buku ketika khatib berkhutbah, ini dilarang. Dilarang membaca buku ketika khatib berkhutbah. Karena apa? Karena kewajiban kita ketika ada khatib berkhutbah, itu kewajibannya adalah mendengarkan khatib, ya, mendengarkan isi khutbah dari yang disampaikan oleh khatib. Itu kewajibannya, ya. Jadi dilarang membaca buku. Yang terakhir, tidak menyimak apa-apa yang disampaikan khatib. Itu dilarang bagi seseorang untuk tidak menyimak. Artinya apa? Artinya ketika ada khatib khutbah, silakan disimak dan didengarkan baik-baik, karena itu merupakan rukun daripada sholat Jumat. Nah, ini halangan sholat Jumat. Kalau hikmah bisa dibaca sendiri, ya. Itu waktunya sebentar lagi. Halangan sholat Jumat. Boleh kita tidak melaksanakan sholat Jumat tapi diganti dengan sholat zuhur kalau ada halangan, ya. Contoh sakit keras. Kita punya orang tua. Orang tua kita sakit keras. Maksudnya sakit keras itu sakit yang mana rasa sakit tersebut tidak mampu melaksanakan sholat Jumat. Berangkat ke masjid tidak mampu, dia tidak mampu berdiri, tidak mampu untuk berangkat ke masjid, maka dia boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Maka dia boleh tidak melaksanakan sholat Jumat karena ada alasan halangan yang melarang dia untuk melaksanakan sholat Jumat, yaitu sakit. Namun perlu Anda ketahui, ketika sakit dan tidak melaksanakan sholat Jumat, maka sholat Jumatnya diganti dengan sholat zuhur. Ya. Jadi kewajiban sholat Jumatnya tidak ada, namun kewajiban sholat zuhur masih tetap berlaku sebagai pengganti daripada sholat Jumat. Yang kedua, musafir. Musafir itu adalah orang yang dalam perjalanan. Dengan syarat kita perjalanannya itu berangkatnya sebelum sholat subuh. Ketika berangkat sebelum sholat subuh, maka itu akan menjadi halangan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kita boleh meninggalkan sholat Jumat. Boleh tidak sholat Jumat ketika sedang dalam perjalanan jauh dan kita berangkatnya sebelum subuh. Kita boleh tidak melaksanakan sholat Jumat, namun tetap harus diganti dengan sholat Jumat. Yang ketiga, karena hujan lebat. Mau berangkat ke masjid, mau berangkat sholat Jumat, hujannya lebat sekali. Sampai kalau kita berangkat ke masjid, sendal kita, sarung kita, terbawa arus karena memang banjir jalannya. Itu boleh kita tidak ikut sholat Jumat, tetap harus diganti dengan sholat zuhur di rumah. Ada angin kencang, ada banjir, ada cuaca yang sangat panas seperti padang pasir, itu boleh, ya. Boleh kita tidak ikut melaksanakan sholat Jumat di masjid. Ketika ada angin kencang, kalau sekiranya angin kencang tersebut pas kita berangkat ternyata malah kitanya yang terbawa angin, itu boleh, ya. Boleh kita sholat di masjid, tidak ikut sholat Jumat boleh kita sholat sendirian di rumah, tidak mengikuti sholat Jumat di masjid karena ada halangan anginnya sangat kencang. Kita sholat di rumahnya adalah sholat zuhur, ya. Sholat zuhur bukan sholat Jumat tapi sholat zuhur. Ada banjir atau ada cuaca panas.
cuacanya sangat panas, boleh kita meninggalkan sholat Jumat, tapi diganti dengan sholat Jumat. Itu sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan? Ya. Enggak. Ada yang ditanyakan atau mau ditanya? Enggak.